10 tersangka dalam kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Mau tahu siapa saja tersangkanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Setelah menangkap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan menetapkannya sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung IMA, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK total sudah menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Mereka adalah tersangka penerima, dialah Hakim Justisial Panitera Pengganti IMA Eli Tripangestu, 2 PNS Kepaniteraan MA Desius Tria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS MA Nurmanto Akmal dan Al Basri. Lalu ada 4 tersangka sebagai pemberi suap, yakni 2 pengacara bernama Yosep Parera dan Eko Suparno, serta 2 pihak swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam KSP bernama Intidana, Herianto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam keterangan resminya kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, yang dikutip pada Jumat 23 September 2022, dari 10 tersangka itu, 6 tersangka sudah ditahan oleh KPK. Mereka adalah Eli dan Des di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, lalu Muhajir, Yosep Parera, dan Eko Suparno yang ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian tersangka Al Basri dan Nurmanto di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Tim penyidik menahan SD untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 23 September tahun 2022 sampai dengan 12 Oktober tahun 2022 di Rutan KPK pada Kafling C1. Kata Alexander kemudian. Selanjutnya, lanjut Alex, KPK akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka EDKS dan HT untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menghadap tim penyidik untuk diperiksa. Operasi tangkap tangan OT di kasus dugaan suap itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, dan Jakarta. Satu di antara tersangka itu adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ia diduga terlibat suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung IMA. Siapa Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan bagaimana sepak terjangnya? Menurut laman Ikatan Hakim Indonesia IKHI, Sudrajat Dimyati lahir di Yogyakarta pada 27 Oktober tahun 1957. Dia merupakan lulusan SMN 3 Yogyakarta. Sudrajat menempuh pendidikan Strata 1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta. Dia kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di kampus yang sama dengan mengambil studi ilmu hukum. Sebelum menjadi Hakim Agung, Sudrajat pernah menduduki sejumlah posisi. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Sudrajat Dimyati pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2008. 4 tahun kemudian, Sudrajat diberi tugas menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Maluku. Dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Berselang 1 tahun kemudian, Sudrajat diangkat menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Saat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Sudrajat pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test untuk menjadi calon Hakim Agung di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Akan tetapi, saat itu, Sudrajat tidak lolos karena diterpa isu suap di toilet DPR yang juga menyeret Bahrudin Nasyori yang ketika itu merupakan anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun tidak terbukti, saat itu Sudrajat tidak lolos karena hanya mendapat 1 suara di Komisi 3 DPR. Pada tahun 2014, Sudrajat kembali diusulkan oleh Komisi Yudisial ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti seleksi calon Hakim Agung dan lolos. Firly menyebut dugaan suap bermula saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas Koperasi Intidana bergulir di Pengadilan Negeri PN Semarang. Dalam perkara itu, Intidana memberikan kuasa kepada 2 pengacara, Yosep Parera dan Eko Suparno. Namun, mereka tidak puas dengan keputusan PN Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat.
sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Kata Firly. Pada tahun 2022, debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, Haryanto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto mengajukan kasasi ke MA. Koperasi ini masih memberikan kuasanya kepada Eko dan Yosep. Kedua pengacara tersebut kemudian diduga melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung. Pihak-pihak tersebut dinilai bisa menjadi perantara dengan Hakim Agung yang nantinya diharapkan bisa menetapkan putusan sesuai dengan keinginan Yosep Parera dan Eko Suparno. Menurut Firly, pihak yang melakukan kesepakatan dan bersedia membantu Yosep dan Suparno adalah Desi Yustria dengan memberikan sejumlah uang. Ketua KPK Firly Bahuri menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OT di kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung UMI di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat 23 September 2022. KPK menetapkan 10 orang tersangka, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyat. Ketua KPK Firly Bahuri menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OT di kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung UMI di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat 23 September 2022. KPK menduga Desi, Muhajir, dan Eli menjadi tangan panjang Sudrajat Dimyati dan beberapa pihak di Mahkamah Agung guna menerima suap dari orang-orang yang berperkara di MA terkait sumber dana yang diberikan Yosep Parera dan Eko Suparno pada majelis hakim berasal dari Haryanto dan Ivan. Kata Firly, Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar $202.000 Singapura atau sekitar Rp2 miliar. Desi kemudian membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Desi disebut menerima Rp250 juta, Muhajir Habibi Rp850 juta, dan Eli sebesar Rp100 juta. Sudrajat Dimyati menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui Eli. Tutur Firly. Menurut Firly, Yosep dan Eko berharap suap yang telah pihaknya bayarkan bisa membuat majelis hakim IMA mengabulkan putusan kasasi yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pilot. Meski demikian, saat operasi tangkap tangan ATT, KPK mengamankan uang $205.000 Singapura dan Rp50 juta. KPK menduga Desi dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Ujar Firly. Atas perbuatannya, Haryanto, Yosep, Eko, dan Ivan melanggar pasal-pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, atau pasal 13, atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ju Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton.